Kalau merelasikan Majapahit dengan para tokoh pentingnya, maka kita biasanya akan menyebut beberapa sosok terkenal, misalnya Hayam Wuruk atau Sang Pati fenomenal Gajah Mada. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Tidak salah memang, tapi tentu ada nama-nama lain yang jasanya juga sangat besar bagi Majapahit. Salah satunya adalah Ronggolawe. Bagi kebanyakan orang nama ini tentu asing, tapi di mata para sejarawan justru Ronggolawe adalah sosok yang sangat dikenal, bahkan lebih terkenal dari Raden Wijaya alias Raja pertama Majapahit. Alasannya sendiri ada beberapa hal. Yang pertama, Ronggolawe adalah salah satu pilar pertama Majapahit. Dan yang kedua, soal pemberontakannya yang sangat menghebohkan itu. Soal pemberontakan, banyak yang justru membenarkan langkah Ronggolawe ini. Kenapa bisa begitu? Jawabannya bisa temukan dalam deretan fakta berikut. Sebelum lebih jauh mendalami sosok satu ini, maka kita harus tahu dulu siapa sebenarnya tokoh pendiri Majapahit itu. Mengenai asal-usul, banyak literatur yang mengatakan jika ia adalah keturunan orang besar. Lebih tepatnya adalah putra Arya Wiraraja. Sosok satu ini memang bukan bangsawan, tapi ia punya kedudukan yang sangat penting di Singosari, yakni sebagai penasehat raja. Arya Wiraraja kemudian ditugaskan untuk menjadi semacam bupati di daerah Sumeneb. Nah, ketika memangku jabatan inilah Arya Wiraraja memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ronggolawe, yang kelak akan jadi sosok besar. Kemudian opo peran penting Ronggolawe bagi Majapahit? Awal mula Mojopahit bisa dibilang ada di skenario hidup seorang Ronggolawe. Jadi pada awalnya ia diutus oleh sang ayah untuk membantu Raden Wijaya membuka sebuah hutan. Hutan ini sendiri awalnya dipakai sebagai tempat berburu Jayakatwang, sang raja Kediri. Namun nantinya jadi pusat pemerintahan Majapahit. Raden Wijaya dan Ronggolawe mungkin awalnya hanya sebagai orang suruhan Raja Kediri saja, namun keduanya bertekad besar untuk bisa menggulingkan kerajaan ini dan mendirikan dinasti sendiri. Prosesnya tentu sangat susah dan berdarah-darah. Namun berkat loyalitas seorang Ronggolawe, Raden Wijaya pada akhirnya sanggup memangku jabatan raja. Berdirinya Majapahit diawali dengan momentum runtuhnya kerajaan Kediri. Dinasti itu bisa hancur setelah sekian lama. Salah satunya adalah karena peran seorang Ronggolawe. Ya, sosok satu ini berhasil membuat pasukan Jayakatwang tinggal kenangan. Ceritanya ketika itu pasukan Tartar datang ke Jawa untuk menuntut balas atas kejadian tak menyenangkan di masa lalu. Mendapat hal ini, Ronggolawe dan Raden Wijaya pun melakukan siasat cerdik dengan memanfaatkan pasukan Tartar tersebut untuk menyerang Kediri. Strategi ini berhasil dan pada akhirnya meruntuhkan kejayaan Kediri. Tak hanya itu, setelahnya Ronggolawe juga berjasa mengusir pasukan Tartar dari tanah Jawa. Jasa Ronggolawe bisa dibilang sangat besar bagi Majapahit, tapi ketika kerajaan ini berdiri,
ia justru tak mendapatkan tempat yang layak. Sejak awal Ronggolawe memang ingin menjadi patih dan mendampingi Raden Wijaya sampai akhir hayat. Sayangnya, cita-cita besar ini tidak pernah dicapainya. Kemudian Ronggolawe sangat marah dan tersinggung ketika seorang tokoh yang bernama Nambi diangkat sebagai patih. Nambi sendiri dianggap tidak pernah memiliki jasa apapun terhadap Majapahit. Marah Ronggolawe pun memprotes keras keputusan Raden Wijaya tersebut. Hal ini kemudian jadi awal mula dari akhir kisah hidup sang tokoh besar itu. Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe, namun ia juga sangat marah karena protes yang dilontarkan sang teman dekat itu sangat menghinanya. Hingga akhirnya diputuskan jika pasukan Majapahit harus memberangusnya. Di samping Ronggolawe memang sudah berniat untuk melakukan pemberontakan besar-besaran. Pertarungan antara Ronggolawe dan pasukan Majapahit tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya setelah duel maut itu, sosok pembesar Majapahit ini pun tewas di tangan pasukan dari kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah itu. Kisah ini tercatat sebagai pemberontakan pertama Majapahit. Sekaligus kita mungkin akan menganggap Ronggolawe adalah pengkhianat. Namun kalau ditelusuri dari latar belakangnya, justru Ronggolawe bisa dibilang memang melakukan hal yang benar. Hal ini juga diyakini oleh masyarakat Tuban yang sampai hari ini konsisten menjunjung Ronggolawe sebagai sosok pahlawan besar yang patut untuk dikagumi. Batur sedulur sekampung, demikian kisah mengenai Ronggolawe, seorang sosok penting pendiri Majapahit yang dibunuh karena pemberontakan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Bye-bye.